warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami hormati di sini hadir senior kita ya. Ada dan merupakan rektor sebelumnya Bapak Profesor Dr. Syahrin Harahap. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Dan kita bangga beliau sibuk tapi mau menghadiri acara kopi pahit ini gitu ya. Memang kopinya pahit tapi menyehatkan gitu ya. Tapi kalau manis bisa kena diabetes nanti ya. Kemudian yang kami hormati para narasumber ya. Di sini ada Wakil Rektor 1 dan ini Wakil Rektor 1 ini kalau Bang Fadil pernah bilang ini kalau nanti bagaimana pemikiran Abang itu bisa dilihat dengan ya itu pernah disebutkan beliau, bukan dilihat dari saya, bukan dari beliau. jadi ya itu yang itu pernah, ini bukan kata-kata ini tapi memang beliau sendiri yang mengucapkan seperti itu ya. Cuman kekurangannya adalah itu dia. Iya, kekurangannya adalah harus lebih membackup dari segi bahasanya. Itu aja beliau katakan. Nah, itu dia ini ya. Apa ya, Bang ya? Kemudian ada di sini Dekan Fakultas Syariah ya, yang dulu juga merupakan asisten Bang Fadil, termasuk ini Prof Syukri ya. Alhamdulillah beliau mungkin aura-aura pengaruh dari Bang Fadil itu mempercepat beliau juga jadi guru besar gitu ya, barokahnya. Kemudian di sini ada Prof Zia, Bang Irwan ya. Bang Irwan ini luar biasa ini ya. Jadi memang usia itu kan hanya masalah angka ya Bang ya. Itu dia. Tapi untuk yang lainnya nggak usah lihat ininya gitu ya Bang, usianya gitu ya. Ini kenapa ini Pak Faisal? Hah? Padu itu memperlambat ya. Jadi lambat ya? Atau mungkin terlalu banyak membandingkan. Kok aku rasanya belum apa-apa kayak gitu ya. Kayaknya Bang Iwan seperti itu tuh ininya. Dan kita sering membaca Bang di WA itu bagaimana apa namanya, kalau udah berdebat ya masalah ininya. Apa saya sering mengikuti walaupun saya tidak merespon. Tapi Bang Iwan ini termasuk bla 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 yang dihantam, kadang mau ini gitu ya. Memang unik beliau ini. Ya, kemudian siapa lagi ya? Ada guru dosen-dosen saya di sini, Bu Amal, Bu Hairiah dan ibu-ibu lainnya ya. Kemudian banyak ya di sini ya. Ada Pak Rahmat yang serius sekali di sana. Jangan serius sekali Pak. Ada Pak Jufrinaldo ya. Kemudian ada Bang Tambus saya Bang ya. Ini banyak nih, ada Pak Sugeng, kemudian Pak Salam, Bang Asrul, Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama saya ingin mengapresiasi ya acara Kopi Pahit ini gitu ya. Terus bagaimanapun kondisi yang hadir, tapi ini rutin gitu ya, rutin tetap diadakan dan kita memang berharap ini terus diadakan. Dan bagaimana nanti Warek 1 bisa mengangkatnya menjadi lebih resmi gitu ya. Misalnya pada hari ini kita membahas bagaimana pemikiran Bang Fadil gitu ya. Mungkin nanti ketika ada acara-acara tertentu misalnya Milad UIN Sumatera Utara Medan, bagaimana kita menampilkan ya pemikiran-pemikiran guru besar kita gitu ya. Tidak hanya Bang Fadil, tapi ada Pak Yasir, Pak Sahrin gitu ya. Kemudian Pak Amiur, Pak Abbas Burungan, Pak Haidar, ya banyaklah senior-senior kita yang sungguh luar biasa, yang pemikirannya itu memang ya unik-unik gitu ya. Maksudnya unik itu memang ya sesuai dengan keahliannya lah gitu ya. Nah ketika berbicara tentang Bang Fadil, jadi kalau dilihat dari segi apa ya pribadi kayak gitu ya, saya kan apa namanya menikah itu dengan usia yang juga jauh berbeda gitu ya, hampir selisih 20 tahun. Tapi beliau menyatakan apa yang ketika kami baru menikah itu beliau menyatakan Umi silakan melanjutkan untuk S2, S3-nya malah silakan bekerja. Dengan S2, S3 nanti Umi bisa memahami pemikiran Abang. Itu yang pertama beliau sebutkan.
ini juga penting bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki istri-istri gitu ya. Jangan halangan yang memiliki istri ya, dia bukan istri. Jadi bagaimana istrinya ini memang harus apa dia ya, diberdayakan gitu. Kadang kan ada ya yang pulang istilahnya curiga aja, pulang cepat juga curiga, apalagi pulang malam kayak gitu kan. Tapi memang perlu juga para istri ini dibawa gitu ya. Misalnya hal yang paling kecil, misalnya undangan lah. Ini kan kadang-kadang ada bapak ibu ini yang bapak-bapak ini yang bikin undangan, dia nggak mau bawa istrinya gitu. Kita nggak tahu entah kenapa. Jadi ya? Takziah juga dibawa gitu ya. Supaya memang pendamping kita itu mengenal habitat kita itu di mana gitu. Supaya juga mereka mengenal itu loh sahabat-sahabat kita di kampus kayak gitu ya ininya. Ya, oleh karena itu kadang-kadang banyak yang timpang gitu ya, merasa pendampingnya itu kok dia nggak bisa membackup aku kayak gitu ya. Tapi yang sebenarnya kita juga salah. Kenapa kita nggak mau beri peluang untuk dia supaya bisa diberdayakan gitu ya. Jadi itu makanya waris satu ya. Jadi munculkanlah istri itu di acara-acara tertentu. Tadi jangan pula nggak perlu bawa istri dibawa, itu masalah juga gitu ya. Jadi ya tunjukkanlah ini loh pasangan hidupku, kita harus bangga siapapun pasangan kita karena memang itulah udah pilihan kita gitu ya, kecuali memang takdir menyatakan lain, ada yang berpisah, itu kan lain cerita gitu ya. Tapi ini penting dan itu yang ditunjukkan Bang Fadil. Jadi walaupun saya itu ketika menikah baru selesai S1 dan kalau secara ini saya minder gitu ya, beliau itu luar biasa auranya gitu ya, keilmuannya apalagi gantengnya gitu ya. Ya, jadi saya itu memang suka orang yang pintar, apalagi ganteng gitu ya. Jadi luar biasa sekali auranya. Lupa saya jadi gara-gara ganteng dari mereka. Ya gara-gara bilang ganteng tadi. Jadi ini yang membuat kita itu bisa ini. Beliau sangat menghargai saya sebagai istri. Ini saya cerita dari rumah tangga dulu ya. Jadi apapun beliau tidak akan pergi kondangan kalau saya nggak ikut gitu. Jadi kalau saya nggak ikut beliau nggak akan pergi gitu ya. Pernah saya sakit itu pun karena nggak bisa jalan, akhirnya beliau pergi sendiri. Itu di undangan ditanyain, bapak ibu mana? Kok nggak ada? Bapak ibu mana? Terakhir pulang undangan dibawa anak saya ya. Anak dibawa pulang undangan, Umi lain kali ayah nggak mau pergi undangan sendiri. Yang ditanyain mana? Bapak ibu mana? Bapak ibu mana? Kayak gitu ya, itu yang ditanya kayak gitu, kok nggak ikut kayak gitu. Itulah artinya Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita bisa tetap survive, bisa tetap bertahan dengan kita harus saling membackup gitu. Jangan kita menganggap aduh istriku ini kok nggak bisa menyaingi pemikiranku, istriku ini kok nggak bisa dibawa ke depan, itu salah gitu ya. Sebenarnya yang membuat itu adalah kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian sebagai seorang murid ya, beliau itu merupakan dosen dari S1, S2 sampai S3, itu nggak ada pengecualian gitu. Ketika belajar dia belajar gitu. Ketika beliau itu paling senang gitu ya, ketika masuk gitu ya, kita itu udah dibuat shock gitu. Coba ibu apa yang ibu pahami tentang ini gitu. Jadi kalau kita misalnya nggak membaca, itu kayaknya aduh malunya aku kayak gitu ya, masa gini aja ditanya aku nggak bisa kayak gitu ya. Sering gitu. Memang iya, ilmu-ilmu yang dikasihkan dia itu terus kenapa? Itu Bang Fadil setiap harinya itu adalah membaca ya. Beliau ketika siap sholat, bangun tidur, itu udah ada tuh. Terus baca buku itu yang ada di ribuan buku yang ada di rumah, itu semuanya dibaca. Setiap buku yang dibeli dibaca. Dengan apa? Adanya garis-garis tuh, coretan, nanti kadang dibuatan pinggir-pinggirnya itu dibuat catatan kayak gitu. Jadi hobi beliau itu adalah beli buku, dan bukunya itu bukan hanya dibeli aja, habis itu udah taruh di lemari gitu ya, tapi beliau baca semuanya. Itu makanya ilmu yang dimiliki beliau itu update dan ketika diskusi atau apa, dan beliau sangat ketika mengisi acara itu sangat menghargai audiens. Jadi ketika misalnya mau ngisi acara apa, walaupun di masjid, itu beliau akan tanya, ini yang saya sampaikan ini siapa? Kayak gitu ya. Ini siapa? Apakah dia akademisi? Apakah beliau mungkin dari wira swasta atau apa, itu sangat diiniinnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kepintaran kita itu juga tergantung bagaimana diri kita
memberdayakan diri kita gitu ya dengan membaca gitu ya. Kalau misalnya kita nggak membaca ya memang ada ilmu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita dapat ilmu hanya lihat dari TikTok aja. Dari TikTok itu kan belum tentu benar kebenarannya. Tapi kalau misalnya kita membaca buku itu kan jelas ya, referensinya jelas gitu. Dan dalam beliau pokoknya setiap hari tidak pernah tidak membaca buku. Dan dalam kondisi sakit pun itu masih membaca dan menghasilkan buku. Ini bukan saya ingin terlalu membanggakan beliau ya. Saya ingin istilahnya kita ini gitu ya, cobalah bagaimana kita istilahnya bisalah walaupun mungkin tidak setiap berapa sehari itu hanya 1 jam, tapi paling tidak harus adalah kita membaca gitu ya ininya. Karena memang kesuksesan kita itu di situ gitu. Ilmu kita tetap update. Dan itu yang betul yang dikatakan Prof. Sukri tadi. Beliau sebelum mengajar aja itu udah mempersiapkan bahan gitu dengan melihat jurnal-jurnal. Jadi beliau memprint semuanya, print kemudian dibaca. Jadi akhirnya ketika mengajar itu memang disampaikan dan beliau mau jadi rektor, mau jadi apapun itu tetap masuk ke dalam kelas. Beda dengan mungkin dengan saya gitu ya. Ada asisten, kalau udah apa nanti asistennya masuk, ini terus terang aja ini Bang Iwan ya. Jadi beliau sesibuk apapun, beliau pasti akan masuk kelas. Kadang-kadang ada asisten pun, beliau akan masuk, didengarkannya dia, Prof. Akmal ya, didengarkannya apa, mungkin Prof. Akmal ketika didengarkan beliau, agak gimana ya, ilmunya udah hilang semua kayak gitu ya. Saya aja kadang-kadang sebagai istri ketika udah diskusi gitu kan, saya melihat wajah beliau aja udah aduh gimana ini gitu ya ininya dan beliau itu mengasih nilai itu memang sangat ini sekali gitu. Jadi ketika saya memang istilahnya absen saya ada yang kurang itu malah bisa dosen lain saya dapat misalnya Pak Soli saya pernah dapat A+, tapi sama beliau saya dapat amin gitu ya. Jadi walaupun saya istri saya bilang saya nggak hadir ini karena asisten beliau masuk rumah sakit menjaga abang loh di rumah sakit masa nggak ada dispensasinya saya bilang kayak gitu kan intinya ya kan nggak hadir kata beliau kan nggak hadir gitu. Jadi saya bilang oke saya istighfar banyak-banyak ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Artinya memang kita harus memberikan penilaian yang objektif gitu ya ininya, termasuk ketiga tulisan-tulisan ya. Beliau kan banyak sekali tulisan beliau, tapi beliau nggak pernah mencantumkan nama saya dalam tulisan beliau. Tidak pernah Bang Iwan lihat? Nggak pernah ya. Beliau menulis, tapi tidak pernah ada nama saya. Padahal kami bidang keilmuannya mirip gitu ya, dari sama-sama dari Fakultas Syariah. Tapi beliau tidak pernah mencantumkan nama saya. Kalau nggak kan bisa aja ya. Ya taruhlah namanya istriku kayak gitu ya. Istilahnya kan nggak ada yang apa ya. Padahal kita juga cari bahan-bahan. Jadi ini ya, apa yang berkontribusi di situ. Tapi beliau nggak mau. Karena itu untuk menjaga tadi bagaimana istilahnya. Tapi pembelajaran bagi saya, akhirnya saya bisa menulis gitu. Akhirnya walaupun kadang-kadang saya disertasi gitu sampai nangis, pernah saya bilang, abang ini gimana? Masa ayah orang lain baca buku ini, lihat ini, masa sama saya bikin naik ke atas, cari sendiri bukunya di atas. Orang lain dicariin gitu ya, sempat menangis saya ya, karena ini gitu ya istilahnya. Tapi memang itu membuat saya menjadi lebih kuat gitu ya. Akhirnya saya menulis. Dan apa namanya ada beberapa tulisan beliau yang belum kelar waktu beliau meninggal itu akhirnya saya selesaikan gitu ya. Itu baru muncul di situ nama saya dan nama beliau kayak gitu. Jadi tapi selama beliau hidup beliau tidak akan pernah mencantumkan nama saya sebagai yang ikut berkontribusi menulis di situ. Itulah artinya apa? Artinya beliau sangat menjaga kode etik gitu ya Bang ya, kode etik penulisan itu gitu, dan memberi pelajaran bagi saya ya kalau memang mau mampu ini ya harus dari diri sendiri gitu, jangan berharap kepada orang lain gitu ya. Mungkin ini yang perlu kita lestarikan di UIN ini, jangan kita akhirnya menyerahkan tulisan-tulisan itu kepada orang lain sehingga kita juga akhirnya banyak hal-hal yang terjadi kan, plagiat atau apa kayak gitu ya. Termasuk beliau yang sangat ini ya, ketika hal ini sepele mungkin, tapi banyak kita yang tidak paham ketika beliau menjelaskan yang sangat dasar sekali. Misalnya tentang agama, ini ad-din, kemudian itu ada syariat, ada fikih, di bawahnya itu baru ada istilahnya siasah gitu ya, ada kanun, ada fatwa gitu. Itu kan banyak yang nggak tahu. Ketika orang
mau belajar fikih itu dia mesti tahu mendudukkan ini gitu ya. Ini sebenarnya apa? Ini agama. Agama itu bagaimana gitu ya? Syariat itu apa sebenarnya gitu kan? Kan orang banyak orang yang salah ketika dia berbicara ini sebenarnya ranah fikih gitu. Yang sebenarnya itu boleh beda-beda aja gitu ya. Jangan gara-gara itu akhirnya berantem karena itu merupakan pemahaman para ulama yang memang masing-masing ulama mempunyai pendapatnya sendiri gitu. Tapi kita anggap itu syariat. Kita anggap syariat yang itu istilahnya tidak boleh diperdebatkan di situ. Ini kan salah. Jadi dari beliau itu saya mengetahui kalau syariat itu jelas. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu setelah syariatnya Nabi Muhammad. Yang itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Bagaimana kita memahami syariat itu metodologinya adalah usul fikih. Dan hasil dari pemahaman itu, itulah yang menghasilkan yang namanya fikih. Gitu ya. Jadi ketika kita udah memahami ini, kita itu tidak akan menjadi orang yang buta, yang cepat istilahnya memberikan, oh kamu salah loh, masa sholat kamu seperti itu? Ya ini masuk neraka ini gitu ya. Kayak kita yang punya surga dan neraka gitu kan. Ini kan aneh jadinya ya. Jadi itu contoh-contoh kecil yang saya dapatkan dari beliau. Kemudian ini kalau bicara tentang beliau kayaknya saya terus semangat aja gitu ya untuk membicarakan. Tapi memang banyak hal yang saya pelajari dari beliau, termasuk bagaimana menjaga jaringan. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu ketika memang kita mau survive, kita harus punya jaringan. Ketika kita tidak punya jaringan, itu kita nggak ada itu, loss itu semuanya. Dan jaringan ini harus kita jaga gitu. Jangan sampai jaringan ini kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi kita. Ya, saya melihat beliau itu setiap siapapun kawan beliau yang datang ke Medan itu dengan kondisi bagaimana rumah kami, beliau tetap mengajak teman-teman yang hebat-hebat luar biasa ya, Pak Din Samsudin, banyak ya, Budi Munawar, siapa yang inilah ya, itu banyak sekali orang-orang hebat yang beliau itu nggak segan-segan ngajak ke rumah hanya untuk makan, bercerita, ini apa. Dari jaringan itulah saya akhirnya punya jaringan juga kayak gitu, ya, punya jaringan juga. Tapi bagaimana cara menjaga jaringan itu? Jangan pernah kita manfaatkan di jaring kita ini untuk hanya kebutuhan pribadi kita, apalagi kita melihatnya dari segi materi, gitu ya. Kadang-kadang ada ya, orang berkawan apa yang bisa diambilnya, minta masukin proposal. Jadi orang asal jumpa kita tengok di jalan, aduh ini ada proposal yang mau diajukan ini, udah lari duluan dia kan. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya kalau mau apa ya, ada hal-hal tertentu lah yang harus kita iniin. Tapi bagaimana misalnya kawan-kawan yang hadir ke Medan, ya kita inilah aja kemana kayak gitu ya. Dan itu nanti yang akan membackup kita. Walaupun beliau sudah tidak ada, ya. Ketika itu kan saya belum guru besar, belum semuanya, saya masih gamang kayak gitu ya. Tapi di jaringan yang ada ini itu sangat membantu dalam perkembangan karir saya, ya. Ketika saya ke Jakarta, ketika saya kemanapun, itu alhamdulillah ya. Walaupun saya hanya seorang kepala perpustakaan, itu yang nyambut saya ketika tahu aja, Bapak saya di sini, ada yang rektor datang, ada yang wakil rektor, mereka datang gitu ke tempat ini. Karena apa? Karena menganggap yang datang ini adalah istrinya sahabat saya, yaitu Bang Fadil. Ya, itulah di jaringan itu. Jadi itu luar biasa sekali. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, bentuk jaringan ini, dan tolong jangan istilahnya asik ujung-ujungnya ke materi gitu, jangan. Ya, nanti orang akan melihat kita ya, apalagi kita misalnya jadi apa namanya Pak Zia, jadi agen apa? Agen Scopus kayak gitu ya. Itu lebih bahaya lagi. Orang pas nengok, nggak ada itu. Itu kerja ya. Oh. Enggak, mudah-mudahan di UI nggak ada Pak Salida. Maksud saya, ini kan banyak ya, kemarin tulisan-tulisan yang akhirnya USU sendiri kan termasuk yang ini ya, yang mendapat perhatian khusus karena plagiat itu gitu ya, ininya. Ya mudah-mudahan kita di UIN ini, karena kita ada Universitas Islam Negeri gitu ya, insya Allah semua itu terjaga lah gitu. Mungkin ini sekedar apa namanya, sekedar mungkin ya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Warik 1, Pak Dekan Syariah dan Pak Dekan Febi ya. Itu cerita dari ini.
Dan alhamdulillah saya bangga sebagai istri beliau, saya bangga sebagai murid beliau. Karena apa? Beliau banyak mengajarkan saya yang hal pada saat itu mungkin saya menganggap kok kejam kali sebagai seorang suami gitu ya, yang nggak bawa istri, membantu istrinya di bidang akademik gitu. Tapi akhirnya itu memberikan pelajaran bagi saya. Pada dasarnya kita memang harus punya keahlian tersendiri. Mungkin ini ya Bapak Ibu dan sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan untuk bangga-banggaan, tapi kita saling sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang terbaik dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk UIN Sumatera Utara ini. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, itu ada yang menarik. Sebelum 40 hari beliau meninggal, kita melaksanakan raker itu Pak ya, raker di rapat. Itu beliau ditanya oleh almarhum Pak Abbas Pulungan, Pak Rektor, ini kan Bapak sudah nggak mungkin untuk maju jadi rektor lagi. Siapa yang akan menggantikan Bapak? Beliau hanya katakan, ketika matahari tenggelam, bintang-bintang akan bermunculan. Dan di UIN Sumatera Utara ini akan banyak pemimpin-pemimpin yang bisa membesarkan UIN Sumatera Utara Medan ini. Itu beliau katakan. Beliau tidak ada menunjuk, oh ini loh yang akan menggantikan aku, atau beliau akan bilang ini loh yang akan kuprioritaskan. Itu nggak pernah. Itu beliau hanya katakan itu akan banyak bermunculan bintang-bintang. Artinya memang beliau meyakini di UIN Sumatera Utara ini banyak orang-orang hebat yang bisa menjadi pemimpin. Tadi di kamar beliau menyatakan, Umi, ayah nggak peduli siapapun yang akan menjadi rektor ke depan. Tapi ketika mereka mempunyai niat untuk menyakiti UIN Sumatera Utara ini, beliau akan menghadapi ayah. Itu yang beliau katakan. Saya nggak tahu, saya sadar itu setelah setelah itu 40 hari beliau meninggal ya, setelah raker itu ya ininya. Beliau hanya menyatakan di kamar, tapi siapapun yang punya niat untuk menghancurkan UIN Sumatera Utara ini, beliau akan menghadapi ayah. Itu yang beliau ini. Tapi itu makanya saya berpikir, insya Allah kalau kita mempunyai niat baik untuk membesarkan UIN Sumatera Utara ini, insya Allah kita akan selalu dalam keberkahan ya. Dan saya nggak pernah juga bermimpi bisa menjadi rektor UIN Sumatera Utara Medan ini. Niat kami adalah bagaimana selamat memimpin UIN Sumatera Utara Medan ini, kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk UIN. Dan semua itu tidak terlepas bagaimana kontribusi, kolaborasi kita sebagai keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan ini. Kalau memang keberhasilan selama ini yang kita peroleh, itu bukan hebatnya rektor, tapi itu adalah hebatnya tim-tim yang telah berkolaborasi membesarkan UIN Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita tetap terjaga kekeluargaan ini, kita tetap bisa membesarkan UIN Sumatera Utara Medan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan bisa diakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada pantunnya ini. Itu dia, lupa tadi. Mungkin Pak Zian ada, Pak Zian dan Baik, sekira narasumber sudah banyak panjang lebar sudah bicara tadi ya, dari Prof. Ahmad Tarigan, juga Dr. Iwansah ya. Saya kira untuk sesi ini kita akan mintakan tidak tanya jawab, saya kira testimoni saja ya, testimoni dari peserta ya. Kita mintakan dari mana dulu ini? Nah, Dr. Salam, kemudian biasanya Prof. Sahrin itu terakhir itu. Iya, terakhir. Ya. Senior beliau. Ya, terakhir tuh, Pak Sahrin bagian terakhir. Salam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemateri yang luar biasa, para guru besar yang berhadir pada kesempatan yang luar biasa ini, rekan-rekan dosen dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya juga merupakan murid beliau saat S2 dan S3. Nah, walaupun mungkin beliau tidak terlalu kenal dengan saya atau belum tentu mengakui saya sebagai muridnya. Merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh Profesor Sahrin, bahwa ada beberapa karakteristik sehingga seseorang bisa dinyatakan sebagai seorang tokoh.
maka saya melihat ya bahwa almarhum Profesor Fadil ini sudah layak dikategorikan sebagai seorang tokoh, karena minimal pertama beliau memiliki warisan baik dalam bentuk karya maupun dalam bentuk pemikiran. Kemudian yang kedua, ada pengakuan dari para muridnya bahwa beliau ini seorang tokoh. Jadi sebagai seorang tokoh tentunya punya murid-murid. Nah, dan di antara murid-muridnya saya yakin hampir di sini semua murid beliau gitu. Nah, kecuali Bang Tambusa ya. Kecuali Bang Tambusa. Bang Tambusa tempat curhatnya. Tempat curhat gitu ya. Sering curhat ya. Kecuali Bang Tambusa gitu. Lalu ada yang paling fenomenal menurut saya dari pemikiran beliau, dan itu sudah dinyatakan para muridnya yang bertindak sebagai pemateri pada hari ini, bahwa dalam memahami Islam, dalam memahami agama, maka perlu didudukkan terminologi-terminologi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Azhari Akmal Tarigan barusan. Ada ad-din, ada syariat, ada fikih, kemudian di bawahnya nanti ada konun, ada fatwa, dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan mengganjal dari kami para muridnya di kelas saat pembelajaran dulu, dan saya yakin ini nanti bisa ini dijawab oleh murid-murid yang ada di depan ini. Di mana beliau selalu menyatakan bahwa kalau syariat itu mutlak, dan tadi juga sudah diulangi oleh Bu Rektor, dan sepertinya disepakati oleh semua pemateri. Tapi fikih itu sifatnya relatif gitu. Justru di sini pertanyaannya, apakah semua fikih itu sifatnya relatif? Karena justru semua yang ada ini sekarang adalah pemahaman gitu. Kalau semuanya relatif, kenapa kita perlu beramal? Kenapa kita perlu sholat? Bukankah sholat itu juga merupakan sesuatu, merupakan fikih gitu? Sholat itu kan pemahaman. Lalu kalau semuanya relatif, maka tak perlulah lagi sholat. Karena bagaimana kita meyakini sholat itu penting dan mengimani sholat itu penting gitu. Dan inilah yang barangkali perlu dielaborasi oleh murid-muridnya, minimal yang ada di depan inilah. Minimal yang kira-kira gimana ini pemahamannya sebetulnya. Ada Bang Iwan di sini ya kan? Ini semacam autokritik ini ya, kritik ada autokritik itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ini kan mengenang seorang guru. Saya juga bingung dari awal gitu ya. Sepertinya kalau ditempatkan pada sebuah makom seperti maksum ini Bang Profesor Fadil ini. Nggak ada kritik, ya kan? Semuanya puji-pujian gitu ya. Menurut saya, kalau kita sedang membincangkan tokoh, maka di situ dibutuhkan kritik gitu. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki ke depan gitu, supaya apa hidup tokoh ini menjadi hidup gitu. Tokoh ini menjadi hidup, karena dia bukan nabi seperti cita-cita dalam tanda petik Pak Jokowi ya yang mau jadi nabi itu. Barangkali itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar Pak, saya lanjutkan sedikit. Saya yang ringan saja ini tentang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati di sini para petinggi ya, ada Ibu Rektor, R1 dan seterusnya. Memang kami kemarin berpikir itu bahwa mestinya kita undang juga yang tidak sepemikiran dengan beliau, tapi karena memang semangat ini sudah terlalu kuat, semestinya kan minggu lalu karena digeser ada acara haji, kemudian Pak Mardianto bilang 2 minggu sekali, saya ulangi minggu kedua tokoh, maka kita geser ke sini. Jadi memang semangatnya sangat, makanya narasumbernya pun banyak ini Bu. Ya, biasanya nggak sampai sini, sampai berapa orang sebagai narasumber, itu karena semangat. Jadi begini, memang nggak bisa kita hindari kalau cerita Fadil ini tak sengaja aja bisa hebat dari beliau. Saya tidak muridnya, mungkin juga tidak kawannya, tapi tadi beliau bisa membuat satu sapaan untuk seseorang, tapi memiliki 2 makna yang berbeda. Ibu Nur Hayati ini dulu ketika beliau rektor dipanggil Ibu Rektor,
maknanya istri dari Pak Fadil. Sekarang jadi ibu rektor juga, tapi maknanya memimpin UIN Sumatera Utara. Itulah hebatnya Fadil. Satu. Senyum Papa. Pak Sarin. Ya, senyum Pak Sarin. Beliau ketika membuka acara Tua Itu Indah, itu menyampaikan satu anekdot. Bagi saya lucu juga anekdot ini. Walaupun sudah biasa mungkin kita dengar, tapi sekelas Fadil menceritakan itu bagi saya sangat lucu. Katanya begini, ada cucu yang memprotes atoknya. Ketika atoknya itu merubah panggilan kepada neneknya. Nah, benar kan? Biasanya manggil nama, tapi belakangan manggil sayang. Cucunya heran, Tok kenapa atok belakangan nih manggil nenek, kok manggil sayang? Begitu neneknya menjauh, cucunya dipanggil. Sebetulnya begini, kadang-kadang lupa Tok nama nenek kau. Takut ada salah, makanya panggil sayang. Saya kira demikian kesan saya terhadap Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden belum ini. Kita kasih dulu kesempatan Pak Presiden. Ada tadi mau disampaikan dulu ya, Ibu Rektor. Namanya presiden bisa mengalihkan kekuasaan ya. Mana apa saya bilang. Hebatnya presiden. Seperti disampaikan Pak Salam tadi, harusnya kan studi kajian ini ada yang tidak selamanya searah gitu kan, tapi sedikit biar sedikit berbeda, biar kajian ini terus hidup gitu kan. Sama dengan Pak Tempu, saya juga bukan murid beliau, juga tidak terlalu punya hubungan spesial. Yang saya ingat, saya pertama kali kenal beliau itu pada tahun 90-an, begitu pulang dari Amerika, dan ketika itu Pak Sahrin berangkat S3. Dan saya menggantikan kursi Pak Sahrin di biro pada waktu itu. Lalu almarhum mengajukan permohonan supaya diberikan 2 plat untuk beliau sebagai tempat tinggal. Saya di biro di bagian umum, saya bingung, apa itu plat gitu kan. Itu kosakata baru bagi saya pada waktu itu. Ternyata maksudnya dari asrama yang di biro itu, yang di belakang itu stomo, cukuplah 2 kamar saja, itu sudah cukup gitu. Lalu saya bingung waktu itu, seorang dokter alumni Amerika kok butuhnya cuma 2 kamar, bukan rumah besar yang ada di situ itu. Itu kesan pertama saya. Itulah pertemuan pertama saya dengan beliau. Pertemuan terakhir tahun berapa itu? Oh, itu di Penang Island. Ketika di akhir hayat beliau, mungkin karena kondisi kesehatan sedemikian rupa, beliau nyaris tidak kenal dengan saya, tapi secara dekat, lagi disalami di saat kondisi sakit, beliau salaman kemudian tersenyum. Dan saya sangat ingat bagaimana senyum beliau itu di akhir hayatnya seperti itu. Itulah awal dan terakhir perjumpaan kami. Tapi di kesempatan ini yang mau saya sampaikan adalah, ini barangkali semacam PR bagi yang mengaku murid-murid beliau, yang mengaku penerus-penerus kepemimpinan beliau. Di saat akhir-akhir, maksudnya begini, ketika kesehatan beliau semakin menurun pada waktu itu, saya pernah dipanggil oleh ajudan Sukri, abang masuk dulu ke ruang bapak saya. Dan saya datang, ternyata hanya untuk bercerita tentang peralihan IAIN ke UIN. Ada semacam rasa gaduh, rasa galau, tidak puas dan lain sebagainya yang beliau ungkapkan tentang transformasi IAIN menjadi UIN. Intinya adalah apa yang sebetulnya beliau cita-citakan itu tidak bisa diterjemahkan oleh kita di IAIN ini waktu itu. Saya heran katanya, buku sudah kita buat, tapi tidak bisa dilaksanakan. Jadi intinya yang saya tangkap dari situ adalah kekecewaan beliau bahwa kita ini tidak bisa menangkap apa sebetulnya ide besar dari beliau, keinginan beliau untuk mentransformasi IAIN menjadi UIN. Dan saya yakin, tidak tahu saya karena beliau sudah tidak ada, tidak bisa ditanyakan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ini barangkali PR ini bagi mereka-mereka yang mengaku muridnya, yang mengaku belajar dari badannya. Ya, ungkapkanlah itu. Evaluasi yang sekarang ini sudah sejalan ke UIN kita ini dengan apa yang menjadi pokok-pokok pilihan ide besar beliau itu. Saya kira itu. Terima kasih. Pak
Presiden sini. Baik. Ada yang lain lagi? Pak Sugeng? Wah, kenapa sambil lewat mic itu? Nanti yang bisa juga malam ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rektor dan kita semua yang saya hormati. Saya yakin kita semua adalah murid Prof. Fadil ya. Kalaupun tadi harus dikatakan kecuali Bang Tembusai sama Bang Asrul ya. Enggak, tapi insya Allah kita mungkin dari interaksi dan segala sesuatunya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Prof. Fadil. Secara pribadi ya, sejak S1 ketika belajar bersama dengan Prof. Fadil, saya masih ingat sekali apa yang beliau sampaikan, walau itu juga emang tadi dikatakan oleh Prof. Sukri ya, bukunya Prof. Juhaya S. Praja. Beliau selalu mengatakan itu sebagai bentuk motivasi buat kita untuk belajar dan terus membaca gitu. Beliau selalu ungkapan dari Prof. Juhaya itu, we are standing on the shoulders of the giants. Kita itu nggak bisa terlepas gitu. Kalau kamu belajar usul fikih, belajar misalnya Arisalahnya Imam Syafi'i, baca gitu. Kalau kamu belajar usul fikih, kamu belajar baca kitab Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali. Mungkin dari sisi yang kontemporer, baca Al-Muwafaqatnya Imam Syatibi gitu. Beliau selalu menyampaikan itu karena memang kita nggak bisa terlepas dari tokoh-tokoh besar yang sudah meletakkan pondasi-pondasi hebat sehingga kita bisa seperti itu. Dan akhirnya kemudian hari ini saya mengatakan bahwa Prof. Fadil sudah sampai makom the giants itu. Beliau hari ini saya katakan bahwa beliau adalah raksasa itu. Dan banyak hal yang kita dapatkan dari beliau, termasuk selama berinteraksi dengan Prof. Fadil ya, Bu Rektor dan kita semua yang saya muliakan, waktu membaca disertasi ya, judul disertasi atau proposal dari saya waktu itu, beliau mengatakan sanggup kamu untuk menyelesaikan ini. Karena kan beliau ini ahli integrasi. Dulu saya mencoba untuk membangun bagaimana integrasi walaupun sama serumpun ilmu agama ya, antara teologi dengan hukum Islam. Mencoba untuk bagaimana mengintegrasikan antara keusulan dengan kesyariahan. Karena takdir kita alumni syariah lalu kemudian ditugaskan di usuludin, Bu Rektor. Akhirnya di usuludin kita nggak dianggap sebagai penduduk asli. Di syariah kita juga nggak dianggap akhirnya terombang-ambing warawiri. Alhamdulillah Bu Rektor akhirnya kemudian mengembalikan saya di Fakultas Syariah Hukum. Dulu termasuk Bang Prof. Saharin juga waktu itu juga mengkritisi ya, kamu ini rumahnya di mana nih, rumahnya teologi atau rumahnya hukum Islam, sampai begitu. Tapi awal mula dulu waktu Prof. Fadil membaca, beliau dari ini kalau kamu serius ya, kalau benar-benar kamu belajar, benar-benar kamu tekuni ini, lahir itu sebuah disiplin ilmu, namanya beliau katakan Islamic Legal Theology, teologi hukum Islam itu harus karena memang seorang mujtahid, seorang mustanbit itu tidak akan terlepas dari landasan teologis yang terbangun di dalam dirinya. Jadi kalau seorang ahli usul dia kemudian mengistinbatkan hukum, pasti dia nggak terlepas. Kalau dia seorang Asy'ari, pasti ijtihad hukumnya nggak akan melampaui dia sebagai seorang Sunni. Begitu yang beliau sampaikan. Jadi integrasi. Jadi saya jujur mengatakan bahwa beliau adalah ya bapak integrasi keilmuan kita di UIN Sumatera Utara Medan. Yang ini harusnya kita perlu untuk terus mengeksplorasi pikiran beliau, dan kita selalu dimotivasi oleh beliau untuk rubah mindset supaya mindset kita mindset integrasi, mindset kita lebih akademik, mindset kita lebih maju, mindset kita harus dirubah mindsetmu. Kalau nggak bisa. Beliau sering kadang menyontohkan. Itu sudah jadi rektor ya. Beliau sering ada misalnya cleaning service, ketika Prof. Fadil mengecek kamar mandi ya, kemudian dibilang kok bau kamar mandinya. Lalu CS ngomong, namanya kamar mandi Pak, bau lah Pak, yang namanya kamar mandi ya bau. Nah inilah mindset yang harus dirubah itu. Masa kamar mandi masih mindsetnya bau, akhirnya bau terus kayak gitu. Harusnya kayak hotel, bagaimana wangi, orang betah di dalamnya kayak gitu. Itu yang selalu dia bilang gitu. Mindset kita harus dirubah agar kita lebih inovatif.
izin ya Bu Rektor, saya tidak berani kalau untuk mengkritisi beliau Bang Asrul dan Bang takut durhaka saya. Selalu banyak kirim doa saja karena banyak hal yang kita dapatkan dari Prof Fadil. Semoga Allah melapangkan kuburnya, mengangkat tentunya mengindahkan kuburnya indah bagaikan taman surga. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas bagi saya bagaimana kita hari ini mungkin ya murid-muridnya kita semua murid-muridnya insya Allah bagaimana meneruskan pikiran-pikiran beliau dan mencari format betul bagaimana format integrasi keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan. Dengan istilah bagaimanapun lah saya pikir kemarin mungkin muncul Wahdatul Ulum dan lain sebagainya. Mungkin format bagaimana Prof Fadil itu dulu mencanangkan itu, kemudian ini kita teruskan dengan format yang membuat kita insya Allah Smart Islamic University di bawah Ibu Rektor. Sampai ke demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Bu Fatimah? Apa permintaan? Silakan. Jangan sampai mic-nya pindah kemari. Mumpung di sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kalau membicarakan kelebihan Prof Fadil mungkin kita semua sudah merasakannya, terutama bagi murid-muridnya. Saya di sini hanya kalau itu saya tidak sampaikan lagi karena kita semua sudah merasakannya. Cuma di sini saya ingin menyampaikan ada dua kesan subjektif saya. Yang pertama, Prof Fadil itu walaupun beliau pada saat itu rektor, tapi beliau adalah dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang pada saat itu saya adalah ketua prodinya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan rasa syukur, rasa terima kasih kami kepada almarhum karena ketika akreditasi, kalau sekarang Ibu akreditasi ACUT sudah bertabur ya, unggul gitu. Nah pada saat itu prodi saya itu prodi yang kedua dapat akreditasi setelah ekonomi Islam, baru hukum ekonomi syariah. Kenapa? Karena data saya itu banyak dibantu oleh Prof Fadil, kunjungan ke luar negeri dan sebagainya. Akhirnya memang nilai itu sangat terbantu. Bagi saya sangat berkesan, itu salah satunya ketika beliau menjadi dosen prodi hukum ekonomi syariah. Nah yang kedua adalah ketika beliau mungkin tidak tersinggung atau apa, tapi beliau pernah kami undang menjadi narasumber. Saya ingat tadi bersama Prof Warni mungkin tidak hadir, beliau waktu itu Prof Warni sekretaris. Kami undang beliau menjadi narasumber Stadium General di Prodi HES. Ada rupanya curhatannya di situ, Bapak Ibu saya waktu itu, tapi beliau tidak pernah menyampaikan keluhannya langsung. Ketika di situ beliau curhat, saya profesor luar negeri, saya profesor dari luar negeri, tapi saya dikasih mata kuliah oleh prodi adalah IAD, ISD, IBD. Dan itu beliau nyampaikannya terus baru saya ceritakan alasannya karena apa? Karena pada saat itu yang masuk itu asistennya waktu itu dekan syariah, kemudian Warni yang memang mengajarnya pada saat itu ya IAD, IBD, ISD. Itu beliau pernah menyampaikannya di kalangan mahasiswa HES gitu. Itu keputusan saya. Berarti beliau tapi tidak menegur langsung, tapi di situ baru saya berarti salah gitu. Akhirnya saya perbaiki mata kuliahnya karena beliau sudah level atas. Saya kira itu pengalaman saya selaku kaprodi yang memiliki dosen sehebat Prof Fadil, sehingga bisalah muamalah itu mendapat akreditasi pada masa itu yang belum banyak seperti sekarang. Saya kira itu kenang-kenangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, mohon dibantu mic-nya. Siapa? Ibrahim. Abdul Rahim. Silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon izin, sebenarnya saya minder nih Bapak dan Ibu Prof semua. Ada sebenarnya 5 tadi pertanyaan, tapi karena saya lihat 80% guru-guru saya jadi 2 jadinya. Pertama, perkenalkan saya Abdul Rahim, alumni dari UINSU juga, bahkan tahun kedua daripada perubahan IAIN ke UIN, transformasi IAIN menjadi UIN. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa
Kalau tadi Ibu Rektor katakan testimoni berarti searah, dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini pasti testimoninya positif semua nih, karena struktural. Kalau enggak jadi mutasi nanti jadinya. Saya yakin itu. Jadi saya dari eksternal nih, mohon izin, meskipun saya alumni tapi dari eksternal, dan saya tadi izin pimpinan untuk izin karena saya lihat judul diskusi minggu ini sangat luar biasa dan menarik, dan harapan saya sebenarnya nanti setelah diskusi ini ada bentuk inventaris artikel gitu, jadi bisa jadi sebuah artikel atau jurnal dia ke depannya sehingga jadi bahan penelitian ilmiah gitu, jadi tidak sekedar diskusi-diskusi publik yang tidak terinventaris. Saya pada saat menjadi mahasiswa almarhum Prof. Fadil itu kita dulu digalakkan, karena transformasi ingin menjadi UIN itu kan digalakkan konsep integrasi, dan di jurusan dulu digalakkan juga judul skripsi itu secara integratif. Dan dulu saya masih ingat judul skripsi saya itu The Eyes Rain in the Perspective Al-Quran and Science, jadi integrated between Al-Quran and Science. Dan skripsi ini mendapatkan penghargaan terbaik tingkat fakultas. Dengan sangat bangga merujuk kepada pelopor lah, kalau saya bilang almarhum itu sebagai pelopor utama IAIN menjadi UIN. Dan atas motivasi beliau juga lah saya tidak melanjutkan S2 dalam negeri, karena memang beberapa pertemuan yang saya ikuti dengan beliau dalam artian stadium general ataupun publik yang beliau adakan saya ikuti, beliau tidak memperkenankan alumni-alumni UIN itu menyambungnya lagi ke di dalam negeri dengan satu alasan supaya opening mindset begitu. Dan itu saya pegang sampai hari ini, dan saya dengan bangga membawa UIN ini di University Malaya Kuala Lumpur, dan saya bangga dengan hasil penelitian skripsi saya terbaik tadi. Tapi dengan kebanggaan saya itu dipatahkan oleh Prof. Datuk Zulkifli Hasan. Dia bilang ini model integrasi apa sebenarnya yang ada di UIN? Saya bilang integrasi between Al-Quran and Science. Bagaimana metodologinya? Metodologinya saya kumpulkan tematik Al-Quran tentang tema yang dibahas, kemudian saya ambil teori-teori yang sudah membahas tentang itu, kemudian dicocok-cocokkan. Dia bilang ini bukan bentuk integrasi yang dimaksud di dalam Islam itu. Bahkan integrasi ini dia katakan ya dalam konteks hanya sekedar mencocok-cocokkan teori Al-Quran dengan teori Islam, dan Anda sebagai peneliti tidak ada kerja di situ katanya. Dan saya terperanjat di situ karena memang saya merasa bangga dengan hasil skripsi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dulu di zaman kami sejak mahasiswa dulu, terutama semester terakhir itu digalakkan konsep integrasi dalam penelitian. Meskipun di beberapa tempat konsep integrasi itu kami pun belum tahu sebenarnya model integratif yang diterapkan di UIN. Kalau di UIN Syarif Hidayatullah itu kan memang ada Prof. Amin Abdullah itu integrasi interkoneksi. Kemudian di beberapa tempat ada islamisasi, ada juga integrasi multidisipliner. Dan sebenarnya beberapa tahun lalu saya juga mendengar di UIN itu ada Wahdatul Ulum yang telah dipelopori oleh guru saya juga, Prof. Syahrin, dan saya juga sudah membaca 3 kali buku itu, dan outputnya sebenarnya luar biasa, multidisiplin, transdisipliner. Tapi saya sebagai yang fakir, mungkin sebagai murid lah di sini ya, ingin mengatakan bahwa saya belum menemukan model integratif yang diterapkan di UIN kita yang tercinta ini, sehingga dapat
menghasilkan output sarjana yang ulul albab. Kita kan terfokus kepada output sebenarnya. Model islamisasi juga kepada output, integrasi interkoneksi juga kepada output. Wahdatul ulum juga mungkin kepikiran saya, Prof, mohon izin, saya melihat hanya output. Tapi jalan ataupun processing wadah model integrasi itu saya belum menemukan. Mudah-mudahan dengan diskusi yang sangat luar biasa ini, saya ingin menemukan itu apa sebenarnya konsep dan model integrasi yang diterapkan di UIN Sumatera Utara, bagaimana prosesnya dan juga sebenarnya bagaimana outputnya. Mungkin sekian, mohon maaf Bapak dan Ibu guru saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, baik. Ada lagi? Pak Faisal ya? Pak, ini mungkin. Ya, Prof. Syaril. Nah, itu switch dulu lah. Hah? Iya. Ya. Pak Faisal dulu, baru nanti penutup Prof. Syaril. Saya beri penutup itu. Pak Faisal itu kan udah ini dia emang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi karena ahli fikih semua yang komentar, jadi supaya kita melihat satu warna lah dalam rezim fikih juga. Pemikiran hukum Islam yang digagas oleh Prof. Fadil itu kan pemikiran hukum Islam ya, itu yang nggak berkembang juga sampai sekarang. Yang tadi kalau diklaim oleh Bu Rektor, Prof. Akmal sebagai pewarisnya ya nggak begitu berhasil juga mengembangkan itu. Saya sih kepinginnya membacanya secara sosiologi politik ya. Sosiologi politik itu dalam arti Prof. Fadil sebagai intelektual itu tidak bisa dimaknai hanya dari buku-bukunya, yang sebenarnya jumlahnya dibandingkan generasinya itu tidak seberapa. Bukan karena Prof. Fadil itu nggak bisa menulis, tapi masalah di Medan ini banyak kali. Nggak sempat banyak nulis buku, kan kira-kira gitu. Satu tanda kalau teman-teman ini Bapak Ibu bergaul dengan teman-teman LSM, misalnya kayak Pak Sukirman, misalnya Fitra, itu sangat-sangat mengenal Prof. Fadil dan beliau ini adalah pembinanya. Nah, itu satu karakter intelektual tidak hanya di kampus tapi intelektual publik di era tahun 90-an dan 2000-an awal. Nah, ini cara membaca sosiologi politik begini. Kalau fikih tadi kan ceritanya kawaid entah apa-apa kan, enggak jelas. Jadi intelektual di masa itu memang dituntut tidak sekopus-sekopus. Kopus ini kan cece ini, gitu. Tapi masyarakat tuh butuhnya apa waktu itu? Kita tahu di era Soeharto bahwa tekanan-tekanan politik pemerintah itu sangat-sangat, dan tema besar intelektual publik di Indonesia itu Azra, Adi Sasono, segala macam itu adalah pemberdayaan. Makanya Prof. Fadil itu masuk ke kantong-kantong LSM. Gimana misalnya syariah itu bisa masuk ke dalam cara memaknai APBD. Bagaimana mengajari APBD masyarakat tentang APBD dengan perspektif syariah. Saya sendiri pernah mengalami itu gitu bersama beliau. Itu ketika beliau jadi pembinanya Fitra Sumut ya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Itu kami ada proyek tentang Civil Society Against Poverty yang dibiayai oleh Asia Foundation waktu itu. Saya belum jadi dosen juga. Bagaimana kantong-kantong keislaman di sepanjang pantai timur itu ditemukan di situ adalah kantong-kantong kemiskinan, gitu, yang mayoritas umat Islam. Lalu apa intervensi agama di situ? Apa intervensi syariah di situ dalam mengadvokasi masyarakat Islam di pesisir? Itu dia kasih ide, Prof. Fadil itu mengide bagaimana syariah masuk ke dalam cara membaca APBD, dan itu sampai sekarang belum pernah terjadi lagi, gitu. Karena faktanya masyarakat kita tidak bisa mengakses anggaran pemerintah
gara-gara nggak tahu APBD itu panjangannya aja apa nggak tahu. Nah, tadi kalau mau dibilang supaya nggak macam manakib, kata Dr. Salam tadi, manakib kan puji-pujian apa gitu ya. Ya tidak berusaha mengkritik Prof. Fadil, tapi kritik terhadap kita adalah kenapa kita justru melawan arus itu gitu. Kebanyakan dosen-dosen kita yang ceramah-ceramah itu yang mendampingi emak ketawa-ketawa kan gitu. Tidak mendampingi masyarakat di pinggir-pinggir bagaimana mengadvokasi mereka supaya terangkat mobilitas vertikal ya, dari kemiskinan kemudian menjadi lebih baik lagi kehidupannya gitu. Nah, walaupun kita harus baca fakta secara sosiologis juga, eranya berbeda. 90-an sampai 2000-an awal itu memang era-era transformasi. Makanya ide-ide tentang kiri Islam, Islam transformatif, kemudian ekonomi syariah itu kencang supaya masyarakat terdorong secara vertikal gitu, mobile gitu. Nah, sekarang akademisi kita di UIN ini di mana posisinya? Kalau kita berkaca dari profilnya Prof. Fadil, ya kalau memuja-muji ya sudahlah kan gitu kan, dapatin lah itu, memang nggak ada tandingnya kalau di UIN gitu. Tapi merefleksikan peran-peran intelektual akademis di perpustakaan, di kampus, sekaligus juga di ranah publik ini seperti apa gitu. Jangan-jangan desain kampus kita ini juga mendorong dosen-dosen memang terkungkung di dalam kampus ini gitu kan, peraturan-peraturan gitu, misalnya absen misalnya contoh aja ini misalnya. Zaman itu kan nggak ada kan gitu. Makanya kita bisa ketemu Prof. Fadil tuh bincang malam di Garuda gitu-gitu ya, nanti di mana gitu. Dulu ada pusat kajian lingkungan. Sekarang Menteri Agama ini kan baru cerita ekoteologi. Prof. Fadil tuh sudah lama cerita itu gitu. Makanya sudah pernah ada dulu pusat kajian lingkungan hidup yang itu bisa mensertifikasi ahli-ahli lingkungan di Sumatera Utara. Dulu ngambilnya di UIN. Itu berbiaya tinggi. Sekarang nggak ada. Padahal itu proyek besar itu. Kalau mau dijadikan BLU, itulah dia BLU yang besar kan gitu. Jangan pula gaji dosen dikutipi jakatnya apa segala macam, itu salah itu gitu. Harusnya begitu. Nah, sekarang kenapa itu tidak ada? Karena kita itu yang tadinya mendeklarasikan bahwa kita lah pewarisnya Prof. Fadil soal integrasi, justru tidak integratif. Kita semakin mono mikirin fakultas kita sendiri aja gitu. Kita semakin mikirin disiplin ilmu kita saja, nggak bergerak apa kebutuhan masyarakat tentang ini gitu. Nah, itu tergantung arus kan, begitu menterinya bilang ekoteologi, kita sibuklah bicara lingkungan segala macam. Yang sebenarnya sejak lama sudah kita bicarakan, bahkan kita pula lah yang mensertifikasikan itu. Satu-satunya yang punya otoritas mensertifikasi ahli lingkungan di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera bahkan, itu adalah YIN. Iya, maksudnya itu Bang Irwan, kan gitu. Dan itu kan sebenarnya karena nama besar Prof. Fadil ketika berbicara, dia itu semacam everything studies gitu ya. Dia belajar apa saja dan dia membina kelompok mana saja gitu. Cerita anggaran, cerita pertanian, Bitra itu adalah lembaga pertanian gitu. Nah, sekarang nggak ada. Nah, kemarin saya teringat cerita ini, si Roji di dakwah itu rebutan pengurus KONI misalnya gitu. Itu tidak satu pun kita jadi pengurus KONI di UIN Sumut. Hanya ada nama Ibu Rektor, itu pun saya yakin Bu Rektor nggak tahu kalau ada namanya di situ. Apa faktanya Ibu Rektor nggak tahu? Nggak ada pasukan dia di bawah situ, di pengurusan KONI itu. Padahal kalau mau cerita duit, di KONI itu banyak duit. Kalau kita mau cerita ekspresi olahraga segala macam, justru di situ bisa diekspresikan. Jadi itu juga kalau kita kaitkan dengan permainan tadi, ada kata kunci menarik dari Bu Rektor, bagaimana kita ini merawat UIN dengan selamat katanya. Selamat ini maksudnya apa ini maksudnya? Penuh ini ya.
Kalau Rahmat menafsirkan selamat ini, jangan di demo-demo Ibu Rektor ini, kira-kira kan gitu. Jangan pula jangan masuk penjara, kira-kira kan gitu ini. Maksud saya adalah ketika coba kita tafsirkan bagaimana Ibu Rektor memimpin secara selamat, kan gitu kan. Kalau begitu diciptakanlah gula-gula di dalam kampus supaya semut makan, kan kira-kira gitu. Tapi kalau semuanya cerita zakat, infak, ya macam-macam. Nah inilah gawat ini. Itulah semut pun mati di toples gula, kan? Kira-kira kan gitu. Nah, jadi saya kira semangat integrasi itu mestinya harus buru-buru kita terjemahkan dalam, tidak hanya dalam konteks kurikulum kah atau apa, itu sudah ada bagiannya, saya kira itu juga sudah berjalan, tapi bagaimana kemudian menciptakan prototipe alumni-alumni misalnya, itu memang dirancang untuk keluar jalur dari sekedar misalnya pegawai QA atau apa gitu yang sudah konvensional lah kita gitu. Itu juga yang membuat saya, walaupun saya nggak pernah masuk kelasnya Prof. Fadil misalnya, tapi kami dulu pernah punya lembaga sama Ziaul Haq, namanya Lembaga Studi Demokrasi Indonesia. Itu Prof. Fadil pembinanya, tapi karena Zia waktu itu nggak percaya lembaga ini bisa menghasilkan uang, dia nggak ikut, kira-kira gitu. Tapi saya sebenarnya mau mengambil semangat bahwa UIN harusnya bergerak ke arah yang lebih luas dari sekedar misalnya ceramah-ceramah di masjid gimana ngalahin Sukri Albani, nggak bisa, ngalahin Prof. Akmal nggak bisa, ya udahlah kita cari yang lain lahannya, kan kira-kira. Dan itu sangat memungkinkan bagi UIN, kan, alumni-alumni. Nah, saya kira semangat ini harus juga dikembangkan di dalam gitu, lewat unit-unit kegiatan mahasiswa misalnya, atau lebih luas dari itu juga oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak memahami ya ini bukan glorifikasi ya, tidak sekedar glorifikasi semacam haul Habib-Habib itu kan, bahwa apa lama-lama jadi nabi pula Prof. Fadil ini. Kan nggak menarik juga kalau sekedar begitu. Tapi bagaimana, ada nggak bukti konkret ejawantah atau perwujudan dari ide-ide beliau itu dalam bentuk pelembagaan kita di kampus. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, sekira untuk penutup ini kita minta ke Prof. Syahrin ya. Harus diantarkan mic ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Rektor yang kita hormati, beserta seluruh narasumber, Bapak dan Ibu-ibu para peserta yang saya muliakan. Saya berbahagia mendengarkan presentasi yang disampaikan dan glorifikasi yang ditambahkan. Saya kira itu membuat kita lebih bahagia. Dalam hati saya, apakah saya nanti meninggal orang ini mau buat lagi seperti ini? Itu yang pertama ya. Yang kedua, belakangan saya baru diberitahu oleh guru tasawuf saya bahwa sebenarnya untuk orang-orang tertentu kematian itu bisa ditangguhkan. Jadi seorang ulama ahli dengan pendekatan kepada Tuhan yang tinggi sebenarnya bisa ditangguhkan. Ya Allah, enggak cukup ini, masih banyak lagi pekerjaan saya. Seandainya saya tahu itu sebelum beliau wafat, pasti saya ajarkan supaya lebih panjang umurnya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada juga kajian yang menyimpulkan bahwa ada orang-orang tertentu itu dalam proses lebih lanjut setelah kematian itu dengan kalimat bighairi hisab. Nanti mungkin bisa kita teliti apa makna terdalam dari bighairi hisab. Dalam doa-doa saya sampaikan itu Pak Fadil, supaya
dia minta kepada Allah bahwa dia bighairi hisab, itulah. Jangan, nggak usah ikutlah Bapak hisab-hisab yang macam-macam itu, karena semuanya itu sudah dialami di dunia ini. Persentuhan saya dengan Fadil ini yang pertama, itulah mau berangkat ke Amerika, kita urus administrasinya dari UIN, itu karena saya pada waktu itu saya kira masih Kasubag TU ya, di biro. Sesudah itu beliau sekolah, saya sekolah, pulang saya duluan. Kemudian nikah dengan Nur Hayati. Pernikahan dengan Nur Hayati ini kami yang mengkendurikan ini sama Profesor Yasir, ya kan? Kami kendurikan ini di Bina Sarjana. Nanti mau saya hubungkan dengan sikapnya Fadil ya. Pada waktu itu Fadil nampak saya setuju aja. Kami sandingkan orang ini. Kami upah-upah, ya kan? Memang itu kewajiban kami, itu yang pertama. Yang kedua, kami sama-sama asisten direktur di Pasca, kemudian sama-sama pembantu rektor, beliau pembantu rektor 2, saya pembantu rektor 3. Kemudian di Malaysia waktu sakit, saya berkunjung ke sana. Beliau saya lihat tabah ya, seorang ilmuwan lah ya. Tapi waktu beliau wafat, saya sering di luar negeri, nggak sempat saya hadir ya. Seandainya Pak Adil hidup, nggak setuju dia judul diskusi ini, ya kan? Diskusi ini kan dari normativitas ke empiris, ya kan? Itu seakan-akan diinspirasi oleh Richard Martin yang membagi studi Islam itu kepada 3. Pertama studi normatif, yang kedua studi rasional, dan yang ketiga studi empirik. Jadi kalau dibilang dari normatif ke empirik sedikit kurang tepat, karena Fadil itu tetap juga normatif, namun dia perluas dengan empirik. Sebab kalau pindah dari normatif itu tak cocok dengan Fadil. Fadil itu masih percaya ayat, masih percaya hadis, masih percaya qaulus sahabi atau aqwalus sahabah dan sebagainya. Jadi kalau normatif yang dimaksud di situ adalah pendekatan studi Islam, kurang pas. Tapi kalau normatif seperti yang diterangkan Azhari Akmal tadi, pendekatan hukum mungkin cocok. Awak enggak ahlinya ya, mungkin di situ masuk. Studi tokoh ini karena saya menulis buku, dan menulis buku studi tokoh itu rasa saya sama beratnya dengan menulis disertasi saya. Begini, kalau kita lakukan studi tokoh, yang terpenting saya kira adalah ada semangat tahrij. Tahrij di situ adalah mengais-ngais dari pemikiran tokoh, apa yang menjadi spesifikasinya, apa yang menjadi gagasan utamanya. Dan saya harap kopi bisa menyimpulkan ini, karena ini mungkin tokoh kedua ya, Arsyad Siregar, kemudian Fadil. Arsyad Siregar agak kurang ya. Oh ya, Ramli 3 ya. Oh ya, Ramli bukan Arsyad ya. Jadi kita dalam studi tokoh ini mestinya bisa menyebut atau menyimpulkan apa sebenarnya pembaharuannya Nur Ahmad Fadil Lubis yang bisa kita bedakan dari ilmuwan lain. Selama ini yang saya pikirkan tentang pembaharuan Fadil ini, yang pertama adalah
hukum Islam yang sosiologis. Bahkan menurut saya Atok kalah dari dia, walaupun Atok itu takzim kali ku tengok Fadil ini sama Atok karena itu senior dia, tapi dalam hal hukum Islam yang sosiologis sebenarnya itu pembaharuannya Fadil. Tadi agak disinggung sedikit di perguruan tinggi Islam itu, sejarah Islam itu agak sejarah kerajaan, sejarah politik, sejarah tentara. Tapi pulang Fadil, dia dendangkan supaya sejarah ini lebih sosiologis. Maka dari Tarikhul Islam atau Tarikh Hadarah Al-Islamiyah atau Al-Kamil fit Tarikh diseimbangkan dengan Ira M. Lapidus, ya kan? History of Islamic Societies. Jadi orang pasca itu biasanya hafal dengan buku Ira M. Lapidus. Tapi yang penting di situ adalah Fadil membawa suatu pembaharuan studi Islam atau studi hukum yang lebih sosiologis. Jadi kalau kita ingat Fadil, dia itu hukum Islam yang sosiologis. Bukan mata kuliahnya, Pak. Mata kuliahnya cara dia itu, ya kan, dibuat sejarah sosial hukum Islam. Padahal sebenarnya Islam itu harus didekati lebih sosiologis. Itu satu ya. Yang kedua, menurut saya pembaharuannya Fadil itu pendekatan transdisipliner. Walaupun itu masuk dalam Wahdatul Ulum, sama sekali tidak kita ambil sebagai pemikiran kita. Di buku Wahdatul Ulum langsung saya sebut ini pemikiran Fadil, ya kan? Transdisipliner, pendekatan transdisipliner itu menurut saya pembaharuan Fadil terhadap studi Islam di perguruan tinggi Islam. Tapi keburu dia meninggal. Awak pun nggak sempat nanya waktu ada seminar di Madani, keringat dia, padahal dia sampaikan. Persoalannya, kalau kita melakukan integratif analisis, kita seorang ahli fikih, kita gunakan sosiologi, kita gunakan antropologi, kita gunakan ekonomi, lalu kita ahli apa? Itu pertanyaannya. Kita ahli apa? Tapi waktu itu dia sudah keringat, saya tidak lanjutkan pertanyaan saya, ya. Maka di dalam pemikiran kita sebut tetaplah dia ahli fikih, tapi yang menggunakan transdisipliner. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira pembaharuan beliau ini adalah gini dia. Walaupun tak disebutkannya, ini Fadil ini kan salah seorang dari hasil Harsa Bakhtiyar. Sebelumnya asal ada disertasi di UIN, pembimbingnya satu dari UIN, pembimbingnya satu dari UI, pembimbingnya satu dari UIN, pembimbingnya satu dari UGM, satu dari UIN, satu dari USU, dan seterusnya ya. Apa perlunya orang-orang itu untuk membimbing disertasi ini? Ya kan? Pada waktu itu senior-senior kita mengatakan kita tidak bisa metodologinya ini. Gitu. Pak Yasir pun masih bilang begitu sama saya. Kita nggak bisa. Terus apa namanya ya? Martabat kesarjanaan UIN itu dibangun, yang antara lain oleh Fadil.
Dan Fadil ini sebenarnya hasil dari Harsa Bakhtiar. Tahu kan? Dosen UI yang ingin memasukkan sosiologi ke IAIN atau UIN bekerja sama dengan Harun. Hasilnya itu adalah Fadil, Azmardi Azra, Amin Abdullah, apa lagi? Dan lain-lain. Jadi ketiga pembaharuan ini menurut saya harus dikerjakan oleh murid-muridnya ini, ya kan, supaya itu jangan sekedar statement dan sekedar apa namanya ya, bukan nomor-nomor, apa namanya, jangan statement lah, jangan sekedar preambul aja, tapi dari karya-karya beliau saya kira bisa dikumpul sehingga kita bisa melahirkan 3 buku lagi yang menjadi pembaharuan dari Fadil. Terakhir, kelemahan Fadil ini ada yang permanen. Kalian nggak bilang tadi, tapi saya kira karena ada Nur Hayati aja. Ya kan? Kelemahan Fadil ini pembawaan sejak semula jadi elit Fadil ini, elit kali, badannya elit. Tak terasa orang ini dari kubuan, kita pikir orang ini dari Amerika, ya kan? Padahal dia orang kubuan, badannya itu apa namanya ya? Makanya ganteng-ganteng aja dibilang Nur Hayati tadi, ya kan? Apa namanya ya? Dia memang badannya, bawaan badan dia elit. Kemudian sekolah dan pergaulannya elit, paling turun di Bitra yang dibilang oleh Reza. Di Bitra nggak bisa ketemu masyarakat ini, Fadil ini, ya kan? Kalau dia ke masyarakat dihormati orang lah, kasih kepala ayam, disuruh duduk, nggak bisa turun lagi ke masyarakat karena dia pembawaannya elit. Dan ini beda dengan saya, terus terang aja, beda ya. Oleh karenanya tidak juga mengurangi empirikisasi dari Fadil karena dia meletakkan dasar-dasar empirik dari keilmuan itu loh. Jadi betul dia lebih empirik ya, melebihi ahli-ahli lain di Indonesia terutama ya. Ala kulli hal, saya kira apa yang kita sampaikan ini semua doa ini ya, supaya ya, kalau doa saya bighairi hisab, dan kita tidak tahu nanti di sorga ini di tingkat berapa ini. Ya doa kita sih sama dengan Nur Hayati, tapi itu kan ditentukan oleh kualitas keilmuan dan lain-lain sebagainya. Tapi pasti kalau sudah masuk sorga kan itu sudah bahagia. Jadi terima kasih kepada adik-adik, Adik Akmal, Saprudin, Irwansyah, Sukri Albani, yang mengenang gurunya, ya kan? Itu sebentar lagi mengenang guru itu akan mahal. Lihatlah. Jadi kalian ini sebenarnya udah mulai makhluk langka ini, ya kan? Artinya orang yang mengenang gurunya. Jadi semoga Allah meridhoi lah ya pekerjaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira banyak sekali testimoni tadi ya dari seluruh peserta ya. Selanjutnya kita mintakan penutup lah ya. Nah, muridnya yang dapat syahadat. Ya. Kita mintakan pada Prof. Akmal Tarigan. Terima kasih Prof. Zia, Bu Rektor yang kita hormati, teman-teman. Saya tidak dalam konteks menjawab satu persatu, tapi sedikit merespon karena memang diskusi kita sudah mau berakhir. Ya Zia, ya Prof. Zia. Catatan Prof. Sahrin itu bagi saya sangat penting.